wabarakatuh. Saya Trimeri Setiawati dari kelas Fatwa dan Jurisprudensi D. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang pengertian fatwa dan jurisprudensi. Jurisprudensi adalah keputusan-keputusan hakim terdahulu yang digunakan untuk menghadapi suatu perkara yang tidak diatur dalam undang-undang dan dijadikan pedoman oleh hakim lain untuk menyelesaikan suatu perkara yang sama. Nah, dasar hukum dari jurisprudensi ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang kekuasaan kehakiman, yang mana berbunyi pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara, mengadili perkara, dan memutuskan perkara yang diajukan dengan alasan hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa serta mengadilinya. Nah, manfaat dari jurisprudensi adalah sebagai pedoman bagi hakim untuk menyelesaikan perkara yang sama dan membantu membentuk hukum tertulis. Nah, jenis jurisprudensi ini ada 4. Yang pertama yaitu jurisprudensi tetap. Nah, jurisprudensi tetap adalah bila keputusan hakim di suatu perkara dilakukan karena rangkaian putusan yang sama dan dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh pengadilan. Nah, yang kedua, jurisprudensi tidak tetap. Jurisprudensi tidak tetap adalah keputusan dari hakim terdahulu namun tidak dijadikan sebagai dasar bagi pengadilan. Selanjutnya yaitu jurisprudensi semi yuridis, yaitu semua penetapan pengadilan yang didasarkan pada permohonan seseorang yang berlaku khusus hanya bagi pemohon. Nah, yang terakhir yaitu jurisprudensi administratif, yakni surat edaran Mahkamah Agung yang berlaku hanya secara administratif dan mengikat intern dalam lingkungan pengadilan. Nah, selanjutnya yaitu fungsi jurisprudensi, yaitu untuk menegakkan kepastian hukum, untuk mewujudkan keseragaman pandangan hukum yang sama sebagai landasan hukum untuk menciptakan standar hukum. Nah, selanjutnya yaitu pengertian fatwa. Fatwa sendiri itu berasal dari bahasa Arab yang artinya nasihat, petuah, jawaban, atau pendapat. Nah, adapun yang dimaksud adalah sebuah keputusan atau nasihat resmi yang diambil oleh sebuah lembaga atau perorangan yang diakui otoritasnya. Nah, disampaikan oleh seorang mufti atau ulama sebagai tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa yang tidak mempunyai keterikatan. Nah, dengan demikian peminta fatwa tidak harus mengikuti isi atau hukum fatwa yang diberikan kepadanya. Nah, tindakan memberi fatwa disebut futya atau iftah, suatu istilah yang merujuk pada profesi pemberi nasihat. Nah, orang yang memberi fatwa tersebut disebut mufti atau ulama, sedangkan yang meminta fatwa disebut mustafti. Peminta fatwa bisa perseorangan, lembaga, ataupun siapa saja yang membutuhkannya. Nah, syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seorang mufti itu, fatwanya harus didasarkan pada kitab-kitab induk yang muktabar agar fatwa yang diberikan itu dapat diterima oleh penerima fatwa. Nah, apabila ia berfatwa berdasarkan qaul seseorang alim, maka ia dapat menunjukkan dasar hukum pengambilan fatwanya itu. Dengan demikian ia terhindar dari berbuat salah dan bohong. Nah, seorang mufti juga harus mengerti atau mengetahui berbagai macam pendapat ulama agar tidak terjadi kesalahpahaman antara ia dan penerima fatwanya. Lalu yang terakhir yaitu seorang mufti haruslah seorang alim yang memiliki kejujuran. Nah, yang terakhir yakni kedudukan fatwa, berkaitan dengan kedudukan fatwa dalam kehidupan umat Islam. Fatwa ini juga menegaskan bahwa fatwa memang tidak mengikat secara umum, akan tetapi ia bersifat mengikat secara agama, sehingga tidak ada peluang bagi seorang muslim untuk menentangnya bila fatwa itu didasarkan kepada dalil-dalil yang jelas dan benar. Nah, sekian dari presentasi saya tentang fatwa dan jurisprudensi. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.